Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para hadirin sekalian jamaah subuh pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Amin ya rabbal alamin. Semangat Pak ya. Semangat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibunya ada di belakang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua atas kedatangan kita ke masjid ini, dari mulai sholat jamaah, kemudian kita berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengadakan kajian pada Ahad subuh pagi hari ini. Oleh sebab itu, kita adalah orang yang selalu mengikuti Rasulullah SAW, dan kita sampaikan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dengan banyak kita selawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian, para jamaah, pada pagi hari ini dengan tema menghadapi tahun baru. Nah, bagaimana kiat-kiat agar sebaik-baiknya di tahun baru Masehi ini atau Miladiah kita lebih baik lagi di masa depan dalam hal ibadah, terutama hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan ya. Ibadah kita yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita antara manusia dengan manusia termasuk muamalah, masalah ekonomi, masalah politik dan sebagainya, itu masalah muamalah, agar kita lebih baik ke depan kita ya. Juga masalah ekonomi, terutama antara manusia dengan manusia, bagaimana ekonomi keluarga kita ke depan. Nah, itu perlu kita rencanakan lebih bagus lagi dari sekarang, walaupun kita sudah mendekati pensiun ya. Kalau Pak Bisri masih jauh pensiunnya, dia mah tenang gitu, tapi arahan masa depan pikirannya itu sudah ada gitu ya. Nah, ini paradigma ke depan yang harus kita ciptakan lebih baik lagi untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, jamaah Masjid Ar-Rahman, terutama untuk wilayah kita, bangsa kita dan sebagainya ya. Bangsa Melayu ya, bangsa Indonesia ini di Asia Tenggara, terutama Nusantara, adalah bangsa Melayu. Kita adalah negara yang terkaya di dunia, tinggal pengelola alamnya seperti apa manajemennya gitu ya. Jadi kita serahkan kepada para penguasa. Kita sebagai rakyat adalah memikirkan bagaimana kita hubungan antar manusia dengan manusia sehingga terjadi perdamaian. Tentu saja termasuk diantaranya dalam hal pemilihan pemimpin yang baik. Kita banyak berdoa kepada Allah agar diwujudkan pemimpin yang baik dan adil. Mudah-mudahan Prabowo Subianto menjadi presiden yang baik ya, lebih baik daripada presiden-presiden masa lalu. Itu harapan kita. Begitu juga seterusnya, kita doakan kepada pemimpin kita diberikan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, untuk kita sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Surat Al-Furqan ayat 62. Jadi ayat ini mengingatkan kita tentang pergantian waktu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk mengambil suatu pelajaran dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita masih panjang,
Artinya waktu kita untuk bersyukur, waktu kita untuk bertobat kepada Allah masih ada. Nah itu salah satu syukur kita. Apalagi kalau diberikan kesehatan. Bagaimana diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Insya Allah diampuni oleh Allah dosanya, sehingga meninggalnya husnul khotimah. Jadi kita sambut tahun baru ini dengan penuh optimisme di masa depan. Juga kita siap mengintrospeksi diri kita, ya masa lalu. Nah, seperti apa sih kita? Apakah usaha kita sudah sukses atau belum? Kira-kira begitu kalau kata Pak Darius. Pak Darius ya, makanya ikannya banyak tuh Pak Darius ya. Ingin sukses di masa depan, gitu kan? Itu juga bagian dari semangat hidup yang baru di tahun baru, baik tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi. Jadi memang Islam itu hidupnya optimis gitu ya. Buktinya mana? Tiap hari 5 waktu kita ke masjid. Itu kan optimis. Optimis bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Optimis bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Optimis apa yang kita minta Allah kabulkan semuanya, sehingga kita menjadi manusia yang lebih maju di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi agama kita adalah agama yang progresif, bukan yang loyo, bukan yang stagnan. Udah begitu aja terserah takdir Allah. Maka Allah katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga suatu kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi usaha adalah penyebab memperolehnya suatu hasil. Begitu usaha kita akan dapat hasil. Soal hasilnya maksimal atau tidak maksimal itu baru takdir. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang-orang yang merugi. Jadi kalau sama, ya nggak untung memang. Kalau jualan kan jual modal ya. Kita dagang nih, Pak Muklis jualan, beli 300, jual 300, untung nggak Pak Muklis? Agak gitu ya, makanya rugi. Belum mondar mandirnya, belum bensinnya, belum teriak-teriaknya kan, gitu, tenaganya, keringetnya, panas terik matahari, ya jadi rugi, kira-kira begitu ya. Karena sama saja antara modal dengan yang dijual, belum dihitung keringatnya itu, baru modalnya doang. Nah, maka ini termasuk rugi. Wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang melaknati dirinya atau orang-orang yang celaka. Tekor gitu ya. Jangan sampai tekornya kebanyakan. Ya, hidup itu kan seperti orang yang berdagang. Untungnya apa? Di antaranya yaitu hikmah, pahala, ilmu pengetahuan, itu keuntungan di dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, ini jangan sampai terjadi kerugian-kerugian. Apa kerugian kita? Semakin lama kita hidup, semakin malas ibadah kita. Kan itu rugi kan ya? Boro-boro untung. Semakin malas kita belajar Al-Quran, semakin malas kita baca Quran. Ini jangan sampai nih, ya Pak ya. Jadi semakin tua ini kita semakin rajin ibadah supaya keuntungan didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Dan lebih banyak memotivasi kepada anak-anak kita supaya anak kita itu hidup di masa depannya lebih baik. Jadi hikmah kita masuk ke masjid, masuk ke mushola untuk ibadah, untuk mendapatkan pencerahan dari sahabat-sahabat kita, mungkin dari mentor-mentor kita, mungkin dari guru kita. Lalu apa? Setelah itu kita tularkan kepada anak kita untuk mendorong agar mereka lebih cerah dalam kehidupan, mampu meraih kehidupan dunia lebih baik dan meraih kehidupan yang lebih baik. Itu kan harapan kita. Ya, itulah prinsip-prinsip Muslim itu, hidupnya selalu maju, berkembang, dinamis, bukan cuman duduk saja santai mengharapkan rezeki, terserah Allah mau kasih apa enggak gitu. Ya Pak Basuki ya, wah kita harus berusaha gitu ya. Walaupun memang kita di masjid tunduk zikir, tapi harapan kita itu
besar yang ada di dalam hati, sehingga akan terwujud ya sesuai dengan harapan apa yang kita inginkan. Maka setidaknya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Iktanin khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Mana? Ya, syababaka qabla haramika. Jadi yang pertama adalah ya masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya mumpung muda, kita masih muda nih Pak nih. Anggap aja kita muda. Coba para pemuda yang berjuang sebetulnya umurnya tua apa muda sih? Tua, kayak kita ya. Tapi disebutnya pemuda karena semangat jiwa muda. Walaupun kita umurnya tua, tapi jiwa muda kita harus tetap tumbuh semangat. Tua cuman rambutnya doang putih, gitu ya. Tapi semangat tetap Pak Surono aja kalau ada gadis lewat aja dia ya, semangat mudanya tinggi gitu kan. Tuh Pak Surono ya. Bener nggak? Bener ya. Apalagi orang laki begitu, punya kelebihan tersendiri yang luar biasa. Jadi kalau ada yang bagus-bagus pasti semangat. Seperti itu. Contohnya semakin tua, kadang-kadang orang semakin banyak hartanya. Jadi semangat. Bahkan semakin tua nambah bininya. Ada yang begitu Pak. Bener gak? Bener lah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini adalah kita tekanannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda sebelum masa tua, kita rajin-rajin belajar, giat belajar. Kemudian apa lagi? Kesehatan sebelum sakitmu. Wasihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Jadi mumpung belum sakit kita semangat. Ya, semangat ibadah, semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Wa ginaka qabla fakrika, dan kayamu sebelum fakirmu. Kita itu sebenarnya kaya Pak ya, awalnya miskin, lahir tidak punya apa-apa. Begitu kita mulai dewasa, kita sudah mulai kekayaan. Yang pertama kita dapat adalah harta atau rezeki. Kekayaan kedua adalah pasangan kita atau istri. Kekayaan yang berikutnya adalah anak, itu kekayaan ya. Kekayaan berikutnya adalah rumah gitu, kendaraan dan sebagainya. Nah itu Allah kasih itu semua. Nah kalau orang Indonesia itu hebat, iya kan? Banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau di negara maju mereka terbalik, banyak anak bukan banyak rezeki. Mereka pikirannya itu mengurangi rezeki ya. Makanya bagi mereka punya anak itu, terutama di Jepang, itu musibah. Jadi orang tua tidak terlalu open terhadap anak, sehingga anaknya pun membuang orang tuanya kalau sudah tua gitu kan. Kalau masa lalu kan dibuang ke hutan, kalau sekarang ditaruh di panti asuhan atau panti jompo. Itu pun yang bayar karena asuransi orang tua itu sendiri, bukan biayaan anak. Tapi beda di negara Melayu ini ya. Karena mayoritas beragama Islam, optimis kehidupannya. Makanya jumlah Islam itu semakin banyak Pak di dunia. Percaya nggak? Ya. Iyalah. Tidak berlaku yang namanya transgender, iya kan? Enggak berlaku, gitu. Makanya anaknya jadi banyak, jumlahnya semakin meningkat. Tinggal kualitasnya yang perlu kita bina kepada mereka. Wa faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak-Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita niatkan kehidupan kita adalah agar kehidupan kita lebih baik di masa depan, terutama anak-anak cucu kita. Kita berikan motivasi Pak, semangat hidup, terutama ibadah, sholat mereka itu.
Silakan kamu mau tinggal di mana, mau kerja di mana, tapi jangan tinggalkan sholatmu. Itu pesan orang tua, harus itu kayak gitu ya. Sholat terutama, ibadahmu. Orang yang rajin sholat, orang rajin ibadah, rajin ke masjid, insya Allah jauh dari kemiskinan. Kalau kekurangan pasti ada ya, tapi kemiskinan yang sangat miskin sampai meminta-minta di pinggir jalan, orang yang rajin ibadah tidak akan. Bener nggak Pak? Iya. Orang yang rajin ibadah ke masjid tidak akan minta-minta di pinggir jalan. Ya, kalau minta buat kotak amal masjid dia ada, itu ya. Tapi minta-minta untuk kepentingan pribadi tidak ada. Itu masyarakat yang paling bawah. Masyarakat yang paling atas apa? Korupsi. Mungkin sholatnya belum benar gitu kan. Punya kesempatan banyak untuk korupsi. Ya, terutama para pejabat. Kalau di bawah, masyarakat miskin punya kesempatan banyak untuk menjadi pengemis. Nah, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Itu kata Rasulullah. Wa innama bikulli ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang yang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya gitu, perginya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia perginya menuju jalan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk hanya kepentingan dunia saja atau untuk mendapatkan wanita cantik yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dapat pasti ya kepada yang demikian itu ya. Tetapi kita kaum muslimin harus ilallah wa rasulih, itu yang paling penting. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, hari menjelang kematian, hari tua, hari menjelang kita jombo. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mempersiapkan hari esok itu banyak. Kita itu punya anak, ketika anak kita didik dengan agama, itu berarti kita mempersiapkan hari esok. Sehingga kita tua tidak susah, sebab mereka ngerti agama. Mereka menghormati orang tua, akan merawat orang tua sampai meninggalnya karena dia diberikan pendidikan agama yang benar. Sehingga hari esok kita menjadi beruntung. Begitu kita dikuburkan, maka didoakan oleh mereka sehingga dikubur kita menjadi bahagia. Itulah diantaranya gambaran hari esok bagi kita. Bukan cuma harta yang banyak, berlimpah ruah, akhirnya jadi bancakan bagi anak-anak, berantem, perang sana, perang sini. Orang tuanya meninggal tidak diurus, berebut hartanya lebih dulu. Bukan itu hari esok. Iya kan? Berikan mereka pendidikan agama yang benar, bagaimana cara menghormati orang tua dan sebagainya. Itu menjadi keberuntungan buat kita. Harta yang banyak bagi mereka menjadi amal soleh, kan begitu, untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Coba kalau kita hanya hidupnya dunia saja, orang tuanya sakit dicuekin, orang tuanya meninggal dicuekin, mumpung orang tuanya meninggal hartanya banyak jadi rebutan. Nauzubillah min dalik. Masa depan kita bukan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ingin sekali punya anak yang soleh. Walaupun kita tidak banyak harta, kita bersyukur kepada Allah. Karena harta bisa jadi bancakan, gitu kan? Berbahaya bagi kehidupan. Karena kita tidak manage dengan baik. Tapi kalau orang itu beriman dan anak itu soleh, mau harta banyak, mau harta sedikit, itu menjadi harapan bagi kedua orang tuanya.
Ya tidak ngaruh, yang penting imannya bagus, agamanya bagus. Itu yang penting yang kita arahkan kepada anak-anak kita. Maka kita harus menengok ke masa depan lebih baik, utamanya adalah pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, fasilitas yang kita punya adalah fasilitas pendidikan. Berarti ini harus kita pikirkan nih, gedung pendidikan yang kita miliki untuk masa depan anak-anak kita, amal jariah kita itu. Ya, ini menjadi tugas nih bagi pengurus yayasan, ya, memikirkan masa depan masyarakat. Ini kita pikirkan pembangunan kita, karena pendidikan agama kita di situ bentuk karakter mereka menjadi karakter-karakter yang soleh dan progresif. Ya. Jadi dalam pandangan Islam, tahun baru tentu saja merupakan momen yang tepat untuk melakukan muhasabah, introspeksi, agar ke depan kehidupan kita lebih baik. Ya, jangan sampai kehidupan kita semakin mundur. Ya. Seperti dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin. Kepadanya niscaya kamu mendapat petunjuk dan tidak ada kewajiban atas Rasul selain menyampaikan dengan jelas kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada masyarakat kita dengan pendidikan yang lebih baik. Maka kata Nabi, orang yang cerdas adalah kita harus mampu mengintrospeksi diri dengan beramal untuk kehidupan setelah mati. Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita renungkan apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja itu merupakan langkah penting untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan amal kebaikan kita. Apa sih yang dulu pernah kita lakukan yang salah? Ingat-ingat aja kesalahan kita, bagus. Jangan ingat-ingat kebaikan kita. Ini mah yang diingat kebaikan kita mulu, kesalahan tidak pernah diingat. Iya, kita poinkan saja itu kesalahan kita kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman. Hitung-hitung aja gitu, supaya kita bisa atau mudah bertobat kepada Allah. Kalau kita tidak ngitung-ngitung, terus istighfar kita yang mana? Itu kan bingung. Ya, akhirnya ya boleh, pokoknya semua kesalahan ya Allah saya mohon ampun gitu ya. Tapi sangat bagus kalau kita coba, oh salah saya di sini, itu di situ, di sini, oh utang saya belum lunas ternyata masih ada ya, cepat-cepat dilunasi, kira-kira begitu, atau paling enggak dipersempit jumlahnya. Maka dengan begitu akhirnya kita mohon ampun kepada Allah. Juga kita harus banyak bersyukur kepada Allah dari rezeki yang kita terima di masa lalu. Maka kata Allah, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari atau kufur, maka pasti azabku sangat berat. Jadi itu mah sudah janji Allah, Pak. Kalau kita bersyukur, kita banyak beramal. Jangan kita ini kita beramal ke DKM, pengurus DKM juga jangan ragu-ragu mengambil tindakan kebaikan ya, sebagai bentuk rasa syukur. Nanti Allah akan kasih lagi rezekinya yang lebih banyak. Ya, kita juga begitu di dalam keluarga. Nah, di situ juga Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Yang artinya barang siapa di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, kemudian sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Maka dengan begitu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dunia ini menjadi kita merasa senang di dunia karena ada makanan yang kita makan. Kemudian kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tingkatkan tali silaturahmi kita dengan banyak-banyak kita
masuk ke tempat ibadah, berzikir, dan kita juga bertaklim seperti ini. Nah, ini taklim kita ini dalam rangka silaturahmi. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara kalian, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Kahfi ayat 1. Dan juga jangan lupa manfaatkan waktu dengan baik. Tadi sudah disinggung oleh saya mengenai waktu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, kita saling mentausiahi, Pak. Jangan saling memprovokatori, ya, mentausiahi, menasehati, bukan memprovokatori si anu begini, si anu begini, kamu dikatain sama dia dikatain sama kamu, begitu ya. Ini kan zaman sekarang tuh di media sosial begitu, semuanya banyak yang jadi provokator. Supaya apa? Supaya terjadi suatu kekacauan. Maka ada dua kenikmatan yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragu. Dua kenikmatan yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Itu dalam hadis. Ya, kita akui, kita waktu sehat kadang-kadang kurang memanfaatkan waktu itu, padahal kita dalam keadaan sehat. Juga waktu luang kita isi dengan sebaik-baiknya untuk berzikir, untuk yang lain. Dan jangan lupa kita menuntut ilmu. Kemudian juga kita rajin-rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhir hayatku, sebaik-baik amalku pada penghujungnya, dan sebaik-baik hariku pada hari bertemu denganmu. Terus kita ucapkan doa itu. Nah, mudah-mudahan di tahun baru ini kita lebih baik, lebih tercerahkan. Ya, usaha kita lebih jalan dari masa-masa tua kita, dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh kerelaan dan banyak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il mu'minin wa mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin fi sabilillah fi Palestin wa fi Irak wa fi Suriah wa fi Iran wa fi Yaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.